Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Dalam upaya pembinaan warga binaan permasyarakatan, WBP Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tarutung, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara terus berkreasi dan berinovasi, melakukan berbagai program pembinaan kemandirian melalui pelatihan. Selain itu, untuk mendorong minat usaha WBP setelah habis masa tahanan agar menjadi manusia seutuhnya dan memiliki keterampilan wirausaha. Pemirsa, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tarutung, Ismet Sitorus kepada media menjelaskan, pembinaan kemandirian ini dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mempersiapkan WBP untuk reintegrasi ke masyarakat. Dengan memberikan berbagai keterampilan kepada WBP akan lebih mandiri dan sukses ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu aspek utama, kata Ismet, dari kegiatan pembinaan dalam bidang pertanian juga diberikan pelatihan dalam manajemen usaha, juga pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk menjalankan usaha secara efektif. Selain memberikan keterampilan program pertanian, juga membuka peluang usaha bagi para WBP untuk mengembangkan sikap positif dan etika kerja yang baik. Pada akhirnya, tujuan utama dari pembinaan ini adalah agar WBP dapat menjadi anggota produktif masyarakat setelah masa permasyarakatan mereka berakhir. Di dalam itu, supaya bisa mereka punya keterampilan bercocok tanam, yang mana saat ini yang kita harapkan nanti di ujungnya, saat warga binaan kami keluar, mereka mempunyai keahlian di bidang, terutama yang ada di daerah Tapanuli Utara, semuanya kan menyangkut ke agrobisnis ya, pertanian ya. Nah, setidaknya mereka udah punya keahlian saat nanti kembali ke keluarga ataupun ke masyarakat. Dan ini juga bagian dari kami ikut mewujudkan program pemerintah tentang ketahanan pangan. Jadi supaya ikut dari Rutan Tarutung itu punya kontribusi buat bangsa dan negara. Semestinya harapan saya, setiap orang yang keluar dari Rutan Tarutung itu begitu udah selesai masa proses hukumnya, mereka bisa berkarya di keluarga, terutama di lingkungan juga, supaya mereka itu ya terutama dalam pertanian ini punya income, punya berupa keahlian yang khusus lah, terutama karena kita saat ini di Tapanuli Utara pertanian yang utama. Di Rutan Tarutung ini dalam melakukan pembinaan ada beberapa pembinaan yang kita lakukan. Pertama mungkin terkait dengan pembinaan kerohanian, mental spiritual warga binaan. Jadi kalau Rutan Tarutung ini kita ada bekerja sama dengan beberapa yayasan yang terkait dengan pelayanan rohani. Jadwalnya itu dari Senin sampai Jumat itu full ada kegiatan, baik kegiatan pembelajaran agama atau pembelajaran Alkitab dan pembelajaran terkait dengan bimbingan kerja, ada pengajian, dan untuk bimbingan kerjanya kita juga ada di sini pembinaan mebler. Mebler itu pembuatan meja, pembuatan kursi, ada juga pembinaan kerja. Perkebunan itu kita ada beberapa bulan terakhir ini kita sudah panen juga. Tanaman-tanaman kita itu ya terkait dengan sayur-sayuran, ada sayur terong, sayur timun, kangkung. Mungkin ada lain-lain, ada cabai juga gitu untuk terkait pembinaan ya. Jadi memang di Rutan Tarutung ini kita selalu upayakan pembinaan yang maksimal, baik pembinaan rohani maupun pembinaan di bidang bimbingan kerja. Itu Bapak. Iya, kalau warga binaan kita saat ini 226 orang dengan kapasitas 84 orang. Itu saat ini yang ada. Jadi dari total warga binaan kita 226 orang itu
ada beberapa orang, mungkin sekitar 15 orang dia di perkebunan Pak. Pimpinan kerja kita bina dia menjadi orang-orang yang memang bakatnya di bidang pertanian dan perkebunan, nanam cabai, nanam apa gitu. Tentu kita berharap warga binaan kita ini yang ada di Hutan Tarutung ini mempunyai bekal skill yang memadai di dalam mereka terapkan nanti setelah bebas atau setelah selesai. Nah, jadi kita berharap mereka sudah mempunyai kemampuan khusus. Jadi pas nanti keluar dari sini setelah mereka bebas, kita berharap mereka juga punya skill, punya kemampuan sesuai dengan bidang mereka. Ada yang bercocok tanam, nanti bisa mereka terapkan di rumah atau masyarakat. Jadi pas kembali kepada masyarakat mereka sudah mempunyai skill dan mata pencarian yang memang bisa menghidupi keluarganya. Itu harapan kita. Dan dengan kemampuan mereka yang sudah terlatih, yang sudah ada melalui kegiatan-kegiatan pembinaan kita harapkan mereka tidak lagi berpikir atau melakukan pidana yang baru atau pelanggaran-pelanggaran yang baru, dengan harapan ya mereka sudah mempunyai kemampuan kok untuk mencari penghasilan atau yang halal gitu Pak. Harapannya seperti itu. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan Leo Siagian, Monalisa TV mengabarkan.